Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Budi Prasetya dari kelas TI 1A, jurusan Teknik Informatika, Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma Lagrange. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Safirullah STMkom. Kita masuk ke soalnya, yaitu terdapat beberapa proses yang masuk ke dalam antrian, yaitu A dengan arrival time 0 dan burst time 5, proses B dengan arrival time 1 dan burst time 7, proses C dengan arrival time 3 dan burst time 6, proses D dengan arrival time 5 dan burst time 3, proses E dengan arrival time 4 dan burst time 4, serta F dengan arrival time 8 dan burst time 5. Lakukanlah analisa untuk mencari nilai rata-rata turn time dan rata-rata waiting time menggunakan algoritma scheduling Lagrange dengan quantum time, yaitu sama dengan 4. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, dan di sini saya sudah mengurutkan berdasarkan waktu kedatangan yang terkecil. Nah, teman-teman semuanya, di sini seperti kita ketahui, yaitu bahwa algoritma Lagrange ini dikerjakan berdasarkan yang pertama itu adalah waktu kedatangannya, karena waktu kedatangannya ini menunjukkan urutan proses yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini setelah saya urutkan dari waktu kedatangan yang paling terkecil, maka di sini pertama kita akan mengerjakan proses A, setelah itu kemudian proses B, C, E, D, dan F. Nah, kemudian apabila nilai burst time-nya itu melebihi nilai kuantumnya, maka sisa burst time proses tersebut akan diletakkan pada urutan akhir dari antrian ke-6 proses yang ada ini. Artinya apa? Setelah satu rangkaian ini semua dikerjakan, maka apabila proses itu masih memiliki sisa burst time, maka akan kembali dikerjakan dari proses yang paling awal. Nah, pada soal kali ini kebetulan nilai quantum time-nya yaitu 4. Nah, di sini ada keterangan arrival time itu artinya waktu kedatangan, sedangkan burst time adalah lamanya proses tersebut dieksekusi. Nah, langsung saja kita masuk ke proses pengeksekusiannya. Pertama, di sini kita pada saat waktu kedatangannya 0 itu ada proses A yang masuk. Kita eksekusi proses A. Nah, di sini karena bilangan kuantumnya 4, maka kita hanya bisa mengeksekusi proses A sebanyak 4 satuan waktu. 1, 2, 3, 4. Kemudian pada saat di detik ke 1 dan 3 itu masuklah proses B dan proses C. Nah, kemudian di saat waktu kedatangannya sama dengan 4, masuklah yang proses E ini, ya kan? Nah, proses E ini mempunyai nilai burst time 4, dan yang ketika sudah sampai sini, proses A yang tadinya mempunyai burst time 5, karena sudah dieksekusi 4, maka di sini proses A menyisakan nilai burst time sebanyak 1. Nah, lalu pada saat proses ini kemudian kita akan mengeksekusi yaitu sesuai urutannya, yaitu proses yang B. Kita eksekusi sebanyak 4 satuan waktu juga. Ini di sini A, di sini B. Nah, lalu di detik ke-5 masuklah proses D sebanyak
Bus-time-nya yaitu 3. Setelah proses D masuk, lalu di waktu kedatangan 8, di sini masuklah proses yaitu proses F. Nah, dalam antrian ini setelah kita mengeksekusi proses A dan B, maka selanjutnya kita akan mengeksekusi proses yang C. Eksekusi yang C. Nah, di sini proses B yang tadinya semula mempunyai persen 7, karena sudah dieksekusi sebanyak 4, maka di sini proses B menyisakan persen yaitu 3. Kemudian setelah proses C selesai dieksekusi, di sini di titik ke-12 kita selanjutnya akan mengeksekusi proses E. Nah, di sini kita akan mengeksekusi proses E sebanyak 4. Nah, teman-teman, kebetulan di sini proses E itu memiliki nilai bus-time dan yang sama dengan nilai kuantumnya yaitu 4. Maka di sini proses E ketika kita eksekusi tidak akan menyisakan nilai bus-time, alias proses E ini sudah selesai satu kali pengerjaan. Di sini kita bisa langsung memasukkan nilainya ke dalam tabel ya teman-teman. Di sini proses E mulai dieksekusi pada waktu ke-12 dan selesai pada waktu ke-16. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, pada saat proses E itu selesai di sini, maka masuklah antrian berikutnya. Setelah proses E kita selesai eksekusi, kemudian sesuai urutan tabelnya di sini, selanjutnya kita akan mengeksekusi proses D yang mempunyai nilai bus-time sebanyak 3. Nah, di sini proses D karena dia memiliki nilai bus-time yang lebih kecil daripada nilai kuantumnya yaitu 4, maka kita langsung eksekusi ketiga-tiganya. Di sini kita eksekusi 3 untuk D, maka untuk proses D ini selesai pada waktu ke detik 19 dengan awal pengeksekusian itu pada waktu ke-16 dan finish pada waktu ke-19. 16 di sini 19. Nah, selanjutnya antrian selanjutnya yaitu pada saat waktu detik ke-19 setelah proses D selesai kita eksekusi, maka selanjutnya kita akan mengeksekusi yaitu proses F yang memiliki nilai bus-time sebanyak 5. Nah, di sini kita hanya bisa mengeksekusi sebanyak bilangan kuantumnya yaitu 4. Maka sampai di waktu kedatangan 23 ini akan muncul antrian lagi, dimana yang tadinya F itu mempunyai nilai bus-time 5, di sini F menyisakan sisa bus-time 1. Nah, sampai sini kan kita sudah menyelesaikan satu rangkaian ini. Nah, karena di sini masih ada beberapa proses yang belum selesai atau masih menyisakan bus-time, maka kita akan mulai eksekusi lagi dari urutan proses yang paling atas yaitu proses A sampai ke bawah sampai proses F. Berarti di sini kita akan mengeksekusi proses A yang memiliki nilai sisa bus-time yaitu 1.
proses A, lalu kemudian kita akan mengeksekusi proses B yang mempunyai sisa base time yaitu 3. Lalu kemudian di sini kita akan mengeksekusi proses yang C yang memiliki nilai sisa base time 2. Dan terakhir kita akan mengeksekusi proses F yang memiliki sisa base time sebanyak 1. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan semua proses mengeksekusiannya. Selanjutnya kita akan memasukkan semua data ini ke dalam tabel. Untuk yang pertama yaitu proses A. Proses A ini kita mulai pengerjaannya atau start time-nya itu pada detik ke 0. Ya, dan proses A ini selesai pada waktu ke detik ke 24. Nah, sehingga pernyataannya yaitu di sini rumusnya yaitu FT atau finish time dikurangi AT atau arrival time. Berarti 24 dikurangi 0 yaitu sama dengan 24. Kemudian kita lanjut yang proses yang B, yaitu proses B ini dimulai pada saat waktu kedatangan sama dengan 4. Dan proses B ini selesai pada saat waktu kedatangan menunjukkan 27. 4 dan 27. Maka pernyataannya yaitu 27 dikurangi 1 yaitu 26. Nah, 26. Kemudian di sini proses yang C yaitu mulai dieksekusi atau start time-nya itu pada waktu ke 8 dan selesai di waktu ke 29. 8 dan 29. Lalu kemudian yang terakhir yaitu proses F. Proses F ini dimulai pada detik ke 19 dan selesai pada detik ke 23. 19 dan 23. Nah, sehingga turn time untuk proses C yaitu 29 dikurangi arrival time-nya yaitu 3 sama dengan 26. Kemudian untuk proses yang E yaitu turn time-nya 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian proses D yaitu 19 dikurangi 5 sama dengan 14. Kemudian proses yang F yaitu 23 dikurangi 8 menyisakan berapa? 15. Sebentar. Proses F ini proses F ini mulai pada detik ke 19. Oh iya, maaf, di sini selesai pada detik ke 30. Karena tadi masih menyisakan sisa base time 1. Maaf, di sini seharusnya 30. Sehingga di sini turn time-nya 30 dikurangi 8 sama dengan 22. Nah, kemudian untuk waiting time-nya
untuk yang proses A, di sini proses A memiliki 2 kali mengeksekusian. Nah, untuk yang pertama dia itu masuk pada waktu kedatangan 0. Tetapi karena dia proses yang pertama, jadi dia tidak menunggu proses lain untuk dieksekusi, alias dia ketika dia masuk dia langsung dieksekusi. Maka di sini jumlah waiting time-nya yaitu karena ada 2 proses, maka jumlah waiting time-nya juga gabungan dari kedua proses tersebut. Yang pertama yaitu A itu 0, lalu di proses yang kedua dia kan dieksekusi pada detik ke-23, tetapi dia sudah menunggu sejak detik ke-4, maka 23 dikurangi 4 yaitu 19. Jadi waiting time-nya 0 tambah 19 yaitu 19. Kemudian proses yang B, dia dieksekusi pada waktu ke-4, tetapi dia sudah masuk pada saat waktu kedatangan sampai dengan 1. Maka yang pertama dia mempunyai waiting time sebesar 4 kurangi 1 yaitu 3. Dan untuk yang proses kedua dia dieksekusi pada waktu ke-24, tetapi dia sudah menunggu sejak waktu kedatangan 8. Jadi 24 dikurangi 8 yaitu 16, sehingga waktu total waiting time untuk proses yang B yaitu 3 tambah 16 yaitu 19. Kemudian untuk proses yang berikutnya yaitu proses C. Proses C itu dieksekusi pada saat waktu kedatangan 8, tetapi dia sudah menunggu sejak dia masuk yaitu di waktu detik ketiga. Jadi yang pertama itu 8 dikurangi 3 sampai dengan 5. Lalu yang kedua proses C yang kedua dieksekusi pada detik ke-27, sedangkan dia sudah menunggu sejak detik ke-12, sehingga 27 dikurangi 12 sama dengan 15, sehingga waktu waiting time total yang dibutuhkan untuk proses C yaitu sebesar 5 tambah 15 yaitu 20. Lalu untuk proses yang E, karena dia dikerjakan cukup sekali pengerjaan, maka di sini dia dieksekusi pada waktu ke-12, sedangkan dia sudah masuk itu pada waktu ke-4, sehingga di sini prosesnya yaitu hanya 12 dikurangi 4 12 dikurangi 4 yaitu 8. Nah, lalu proses yang berikutnya yaitu proses D. Proses D itu dieksekusi pada saat waktu ke-16, sedangkan dia sudah masuk pada saat waktu ke-5. Jadi di sini untuk proses D 16 dikurangi 5 yaitu di sini 11. Nah, selanjutnya untuk proses yang terakhir yaitu proses F. Proses F ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama dia dieksekusi pada detik ke-19, padahal dia sudah menunggu sejak detik ke-8, sehingga 19 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 11,
Lalu yang proses kedua, dia dieksekusi pada detik ke-29, sedangkan dia sudah menunggu sejak detik ke-23, sehingga 29 dikurangi 23 sama dengan 6. Jadi total waktu waiting time yang dibutuhkan untuk proses F yaitu 11 tambah 6 sama dengan 17. Nah, di sini semua datanya sudah berhasil kita masukkan. Jadi kesimpulannya di sini waktu prosesor atau processor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-ratanya yang kita sebut dengan turn-around time atau turn-around time ini sebesar yaitu 20,666667 milidetik per prosesnya. Nah, sedangkan untuk waiting time-nya yaitu rata-rata waktu tunggu di sini sebesar 15,666667 milidetik untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, adapun untuk soal ini urutan proses pengerjaannya yaitu dari proses A, kemudian proses B, proses C, proses E, D, dan proses F. Nah, itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan terkait tugas sistem operasi ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.